Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 71. Akhirnya dengan penuh keyakinan Hamis berhasil meluluhkan gadis kecilnya yang ternyata cukup keras kepala itu. "Umi, kasih saya waktu 1 minggu untuk keluarga saya datang ke Madinah," ucap Hamis. "Baiklah, kalau kamu serius dengan anak saya, silakan bawa keluargamu datang menghadap kami. Insya Allah, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka," sahut Bu Umayyah. "Baik Umi, insya Allah saya nggak menyia-nyiakan kepercayaan Umi kepada saya," jawab Hamis dengan penuh keyakinan. "Ya sudah, kalau gitu pulang sana. Masih mau ngapain lagi di sini?" usir Bu Umayyah dengan ketus. "Umi," tegur Bu Umayyah pada adiknya. "Abis sebelah aku mbak sama dia, main nyosor aja kayak soang," sindirnya dengan sinis. Hehehe. Hamis bukannya tersinggung akan sindiran tersebut, tapi malah cengengesan saja. Memang itu kenyataannya, jadi untuk apa dia tersinggung, bukan? Akhirnya dengan perasaan malasnya Hamis beranjak dari duduknya untuk pulang ke rumahnya itu. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu Umi, adik Nana, Pak, Bu." Pamitnya, ia pun langsung menyalimi para orang tua yang berada di sana sebelum keluar dari rumah tersebut. "Eits, mau ngapain?" tanya Bu Umayyah saat Hamis mau ke arah Naina. "Mau salim," jawabnya dengan polos. "Kalian bukan mahram, jadi nggak boleh." Bukan Bu Umayyah yang menyahutinya, tapi Pak Samsullah yang mengeluarkan kata-kata itu. "Oh iya, maaf ya Dik, kita harus nahan dulu sampai sah nanti, baru kamu bisa sepuasnya pegang-pegang saya," ucap Hamis yang mengambing hitamkan Naina. Sementara Naina yang mendengarnya dibuat melongo akan ucapan Hamis barusan. "Loh kok jadi saya sih?" protes Naina. "Saya kan gak ngomong apa-apa, ataupun saya gak ngapa-ngapain juga," imbuhnya lagi dengan ketus. "Oh bukan kamu ya? Terus siapa dong?" jawab Hamis yang menggoda Naina. Inilah salah satu kesukaannya, menggoda dan menjahili Naina adalah salah satu hobinya. Akan lucu saja di matanya saat ia berhasil membuat Naina hampir menangis. Bila sudah menangis maka ia cukup membelikannya es krim saja untuk membujuknya. Semudah itu bukan membujuk Naina? Namun sepertinya ia lupa bila Naina bukan lagi gadis kecil yang bisa ia bujuk dengan es krim lagi. "Ya sudah, saya pamit dulu untuk segera mempersiapkan acara lamaran dan pernikahan kita," ucap Hamis yang menyudahinya. "Assalamualaikum." Lanjutnya yang memberi salam pada semua orang. Setelah bayangan Ustadz Hamis hilang di balik pintu, barulah Naina melayangkan protesnya kepada semua orang. "Umi, kenapa sih Umi harus maksa Nana buat nikah sama tuh orang?" ucap Naina dengan cemberut. "Loh, kenapa emangnya?" sahut Bu Umayyah yang mengurutkan keningnya itu dengan heran. "Bukannya dia pria yang selama ini masih kau cari? Atau kamu masih mencintai pria biadab itu, nah?" Bu Umayyah memotong perkataan kakaknya itu sebab ia tahu apa yang akan diucapkan kakaknya itu. Naina yang mendengar itu hanya menundukkan kepalanya dengan sendu. Ia menatap karpet permadani yang sangat indah itu di bawah kakinya sambil meremas gamis yang ia kenakan tersebut. "Nah, jawab pertanyaan Umi dengan jujur," ucap Bu Umayyah pada anak gadisnya itu. "Kamu masih mencintai dia? Lelaki yang dengan mudahnya mengucapkan kata talak? Dan lelaki yang membuat ayahmu meninggal itu? Dan sampai sekarang kamu masih mencintainya?" tebak Bu Umayyah dengan suara kerasnya. Ini baru pertama kali Bu Umayyah membentak Naina. Saat Naina masih saja diam akan kebisuannya seakan-akan membenarkan tebakannya itu. "Kalau emang kamu masih mencintainya, sampai akhir napas Umi nggak akan ridho ataupun ikhlas kamu rujuk kembali padanya," ucap Bu Umayyah dengan menggebu-gebu. "Umi!" Naina hanya bisa menangis saja saat mendengar perkataan itu. "Nah, dia sudah membuatmu menderita selama pernikahan kalian, dan kamu masih saja mencintainya? Apa kamu lupa? Ia saja sudah menikah kembali dengan kakak dari almarhum Ning Rahmah, dan kamu?" tunjuk Bu Umayyah pada Naina. "Kamu masih saja terpaku oleh masa lalu." Lanjutnya yang berakhir dengan cibirannya itu. "Umi, gimana pun dia cinta pertama Nana dan ayah dari Amar," bantah Naina. "Iya, dia memang ayah dari anakmu, tapi apa kamu lupa sama perbuatannya yang hampir membunuh kamu dan juga anakmu?" desak Bu Umayyah. "Dia hanya salah paham saja Umi, tolong jangan jelek-jelekan Ustadz Fatir Umi," bela Naina pada mantan suaminya. "Ya Allah ya Karim. Nah, harus seperti apa lagi untuk Umi membuka kedua matamu itu, bila dialah penyebab semua masalah yang terjadi pada kita," ucap Bu Umayyah dengan frustasi. Tanpa diketahui oleh keempat orang itu,
bila Hamis mendengar pertengkaran tersebut. Dirinya tadi berniat kembali sebab ponsel miliknya tertinggal di sana. Namun saat ia baru saja akan mengucapkan salam, dirinya tak sengaja mendengar pertikaian tersebut. Tanpa Hamis sadari, telapak tangannya mengapal dengan erat. Ia mengeraskan rahangnya saat mendengar semua perkataan dari mulut Naina. Bila gadis kecilnya itu masih mencintai mantan suaminya itu, ia akan membuat Naina mencintai dirinya dengan caranya sendiri. Ia akan memastikan itu. Assalamualaikum, seru Hamis yang mengetuk pintu. Setelah merubah kembali raut wajahnya seperti semula. Semua orang yang berada di ruang tamu itu sontak saja terkejut setelah ada yang mengucapkan salam tersebut. Waalaikumsalam. Pak Samsul yang menjawab terlebih dahulu, barulah disusul oleh yang lain. Sementara Naina yang melihat itu tertegun saat Hamis berdiri di depan pintu rumahnya. Naina menerka-nerka, Ustadz Hamis mendengar perkataannya atau tidak. Sungguh Naina saat ini dibuat dilema berat oleh hatinya itu. Satu sisi ia masih begitu mencintai Ustadz Fatir, namun di sisi lain masa kecilnya kembali lagi yang membuat berada di dalam keadaan seperti ini. Hehe. Maaf Umi dan semuanya, saya kembali lagi, ucap Hamis yang berpura-pura tidak dengar apa yang sedari tadi diributkan oleh mereka semua. Ada apa Ustaz? Tanya Bu Umayyah dengan lembut. Apa ada yang tertinggal? Lanjutnya dengan sedikit heran. Itu Umi, ponsel saya tertinggal. Hamis menjelaskan kenapa ia kembali lagi ke rumah itu. Oh, ponsel kamu ketinggalan. Kalau gitu silakan diambil, jawab Bu Umayyah dengan senyum di balik cadarnya. Sementara Naina hanya mampu menundukkan kepalanya saja sedari tadi itu. Loh adik Nana, kenapa nunduk? Emang ada uangkah di bawah? Tanya Hamis dengan senyum yang dipaksakan itu. Hah? Naina yang saat ini sedang sibuk akan hatinya ini dibuat gelagapan oleh pertanyaan dari Ustadz Hamis. Di bawah ada uangkah sampai harus nunduk kayak gitu? Hamis mengulanginya lagi dengan perasaan yang entahlah, tidak bisa ia jabarkan oleh kata-kata. Oh itu, Naina kebingungan harus menjawab apa. Nggak ada uang kok di bawah Ustadz. Lanjutnya, setelah dirinya bisa menguasai dirinya sendiri. Oh, Hamis hanya beroria saja, tanpa ada niatan untuk bertanya kembali ataupun menggoda Naina seperti tadi. Umi, Bu, Pak, saya pamit lagi ya. Ponselnya sudah saya bawa, ucap Hamis yang berpamitan. Bahkan Hamis melewati Naina begitu saja, ia seakan-akan tidak menganggap Naina ada di sana juga. Assalamualaikum. Salamnya begitu dirinya selesai menyalimi para orang tua yang berada di sana. Naina yang dilalui begitu saja menatap Hamis dengan sendu. 2000 years later. Bab 72. Setelah dari rumah Naina, tanpa banyak berkata, Hamis langsung menelpon sang kakak yang berada di Indonesia untuk datang ke Madinah dan melamar sang pujaan hatinya. Kamu gila Hamis, bentak Usam pada sang adik. Ya mau gimana lagi mas, aku sangat merindukan dia, ilak Hamis. Ya tapi gak seperti itu juga, kamu seorang Gus, lulusan Kairo, di mana adabmu saat bertemu dengan wanita, walaupun dia cinta pertamamu Hamis, sahut Usman dengan geram. Ia sampai dibuat geleng-geleng oleh adiknya itu saat dirinya mendengar cerita dari sang adik. Iya mas maaf, ucap Hamis dengan lesu. Jangan minta maaf padaku, sahut Usman dengan ketus. Tapi minta maaflah pada Allah SWT dan juga segera laksanakan surat taubat, titahnya pada sang adik. Iya mas, sahut Hamis. Kamu sudah gak tahan ya Miss, makanya sekali ketemu langsung nyosor. Tiba-tiba ada yang menyindir Hamis dari seberang sana. Ya mau gimana lagi kak, udah lama aku cari-cari dia juga. Sekalinya ketemu ya langsung gas aja deh, sahut Hamis tertawa akan tingkahnya tersebut. Siapa suruh nikah gak mau, komentar Usman dengan sinis. Ayah gak boleh gitu sama Hamis, biarkan dia menentukan pilihannya. Suara perempuan yang menyahuti, komentar milik Usman. Kakak iparku emang yang paling the best dah pokoknya, ucap Hamis yang senang akan belaan dari kakak iparnya itu. Bela aja terus, bela, ujar Usman yang merasa cemberut. Ulu, suamiku ini cemburuan amat sih sama adik sendiri juga, goda sang istri. Namun Usman hanya diam saja, enggak menyahuti godaan sang istri. Ia sengaja pura-pura merajut biar dicium di depan Hamis, guna memanas-manasi Hamis melalui sambungan video call tersebut. Benar saja, sang kakak ipar dari Hamis tersebut langsung saja mencium bibir sang suami di hadapan Hamis, guna meredam rasa cemburu sang suami terhadap adiknya. Tuman, bagi Hamis dengan gerah.
Sudah berulang kali ia menyaksikan tersebut, entah secara langsung ataupun secara video call seperti ini. Sang kakak seakan-akan menunjukkan rasa kemenangan tersebut pada Hamis. Sontak saja Usman dan juga sang istri tertawa saat mendengar pekikan dari Hamis. "Jadi kapan Mas mau ke sini?" tanya Hamis dengan serius. "Memang kamu janjinya kapan?" Bukannya menjawab, Usman malah bertanya kembali. "Seminggu," jawab Hamis dengan ragu-ragu. "Apa?" teriak Usman. "Kamu?" Dengan geram Usman melototkan matanya pada sang adik yang tersenyum semanis mungkin. Usman berkali-kali dibuat naik darah oleh tingkah sang adik yang hari ini sangat di luar dari kebiasaannya tersebut. "Jadi?" tanya Hamis dengan hati-hati. "Lihat aja nanti," sahut Usman yang langsung pergi meninggalkan sang adik yang di seberang sana. "Sabar ya Miss, Masmu akhir-akhir ini sedang banyak masalah," ucap kakak ipar Hamis tersebut. "Iya kak," sahut Hamis dengan lesu. "Gimana kabar Abi dan juga si bocah nakal itu?" tanya Hamis yang mengalihkan pembicaraan itu. Ia tidak ingin sang kakak ipar tahu bila saat ini dirinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setelah ia tidak sengaja mendengar perkataan Naina tadi, sudah membuatnya hampir kehilangan kendali. Maka dari itu begitu tiba di rumahnya ia langsung menelepon kakaknya. Namun lagi-lagi kekecewaan yang harus ia dapati dari jawaban sang kakak. "Kabar Abi alhamdulillah baik, dan kabar ponakanmu ya seperti biasa, nakal dan membuat onar di pesantren," sahut kakak ipar Hamis tersebut. "Alhamdulillah kalau begitu. Maaf, Hamis masih belum bisa pulang," ucapnya yang menunduk sedih sebab hampir 3 tahun dirinya tidak pulang ke tanah air. "Iya, tak apa. Kakak dan Masmu ngerti kok." "Bunda!" teriak Usman yang memanggil sang istri. "Ya sudah, kakak pergi dulu ya. Noh, Masmu udah manggil, nanti kakak coba bantu bicara ya," ucapnya pada sang adik iparnya tersebut. "Iya kak, jazakumullah khairan," ucap Hamis dengan senyum tipisnya. "Afwan," sahutnya setelah ia mematikan panggilan itu. Hamis hanya mendesah pasrah saat ini. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap foto Naina kecil yang ia ambil dulu. Ia menatap itu dengan tatapan sendunya. "Aku akan berusaha untuk membuat kamu mencintai diriku, adik Nana," ucap Hamis penuh dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Sementara di sisi negara lain saat ini Ustadz Fatir atau sekarang disebut Pak Yai Fatir sedang terbaring sakit. Sudah hampir seminggu terakhir ini kesehatannya terus saja menurun semenjak dirinya bermimpi bilang sang mantan istri membawa pergi seorang anak laki-laki yang sangatlah mirip dengannya. "Mas, cepatlah bangun. Kita akan mencari Naina. Aku ikhlas kalau kau ingin kembali dengannya," ucap Salwa dengan memandang sendu ke arah sang suami yang sudah hampir 2 hari tak sadarkan diri itu. "Mas," akhirnya tangis yang Salwa tahan-tahan keluar juga. Ia tidak tahu bila suaminya secinta itu pada Naina dan juga semenyesal itu kepada mantan istrinya. Tapi setidaknya izinkan dia untuk mengurus suaminya untuk terakhir kali sebelum sang suami nantinya kembali lagi pada mantan istrinya itu. "Insya Allah aku ikhlas mas, bila kamu ingin bercerai dariku dan kembali pada Naina. Atau kamu ingin memadu diriku? Aku ikhlas mas, yang penting kamu harus bangun mas, dan cari mereka berdua," celotehnya sambil sesenggukan itu. "Assalamualaikum Bu Nyai Salwa," panggil salah satu santriwati yang datang menjenguk itu. "Waalaikumsalam, sini masuk dok," sahut Salwa yang menghadap ke arah lain guna menghapus air matanya itu. "Gimana keadaan Pak Yai Bu Nyai?" tanyanya pada Salwa. Ia menatap sendu ke arah pria yang sampai saat ini masih terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Banyak para alumni ataupun para santri dan juga pengurus pondok yang merasa kaget atas sakitnya sang yai. Dulu sebelum menjadi yai dari pemilik pesantren tersebut, Ustadz Fatir adalah salah satu idola para kaum hawa tak terkecuali para ustazah dan juga Naina sendiri. Namun, lihatlah keadaannya sekarang. Setelah 5 tahun bercerai dari mantan santrinya dulu mereka sempat kaget atas undangan yang diberikan Pak Yai Farid untuk para ustadz dan juga ustazah yang diberi undangan pernikahan, Naina juga Ustadz Fatir. Mereka menyangka bila kehidupan pernikahan mereka bahagia dan sejahtera, seperti yang mereka lihat waktu acara resepsi waktu itu. Namun lagi-lagi apa yang mereka lihat belum tentu itu adalah kebenarannya. Setelah setahun lebih sedikit pernikahan kandas,
Dan tersebar rumor bila Ustadz Fatir melakukan tindakan KDRT terhadap Naina dan juga menyebabkan kematian atas meninggalnya sang calon anaknya yang kedua kalinya. Bahkan sang mertua juga harus ikut meregang nyawa karena serangan jantung yang mendadak saat tahu apa yang dilakukan Ustadz Fatir terhadap Naina. Mereka semua sangatlah menyayangkan tindakan Ustadz Fatir terhadap Naina yang tak melakukan tabayun terlebih dahulu. Mungkin sekarang ini karma yang dirasakan Ustadz Fatir terhadap perilakunya pada mantan istri dan juga sang almarhum Pak Iman. Yang sabar ya Bu Nyai, mungkin dengan bertemu dengan Mbak Naina, Pak Yai Fatir bisa segera sadar. Ucap salah satu ustazah yang juga datang menjenguknya. Niat saya juga seperti itu, tapi di mana saya bisa mencarinya Ustazah Halimah? Sahut Salwa yang frustasi tersebut. Insya Allah kalau kita serius pasti ada jalannya kok. Jawab ustazah yang merasa kasihan dengan anak dari almarhum Pak Yai Farid tersebut. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul tengah malam di Madinah, yang menandakan semua orang sedang tertidur dengan pulas, ia termasuk Naina. Ia saat ini sedang tidur, namun terlihat sekali dalam tidurnya itu ia mengerutkan keningnya dan sesekali bergerak gelisah itu. Tidak! Teriak Naina yang terbangun dari tidurnya tersebut. Dengan napas memburu dan juga berkeringat dingin yang terlihat di keningnya itu menandakan bila dirinya baru saja bermimpi buruk. Bersambung, lanjut di bab 73 ya.